Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel YouTube @obirobi2646. Ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Langsung saja saya perkenalkan diri, nama saya Robi Haris Lukman. Nomor induk mahasiswa 242541250002. Nama dosen saya yaitu Ibu Neng Sri Latifah Zulfa M.Com. Saya salah satu mahasiswa Prodi Informatika di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi kali ini, yaitu bagaimana cara membuat animasi pemandangan pantai dengan menggunakan aplikasi processing. Nah, ini juga perlu teman-teman ketahui, tentunya untuk memenuhi tugas mata kuliah grafika komputer. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja ya. Yang pertama yaitu kita menggunakan fungsi setup dalam aplikasi processing. Kemudian yang kedua, deklarasi variabel global. Yang ketiga ada fungsi draw. Nah, disinilah semua gambar dan animasi terjadi. Ya, jadi setelah kita masuk atau memberikan perintah fungsi draw ini, baru kemudian kita akan membuat objek-objek lainnya. Di antaranya yaitu ini membuat langit, ya, kemudian laut, kemudian berikutnya matahari. Yang ketujuh kita akan membuat perahu. Nah, perahunya juga bergerak, teman-teman ya. Yang kedelapan garis air, yang kesembilan awan. Nah, awan juga bergerak. Kemudian yang ke-10 kita akan membuat gunung, yang ke-11 pantai, dan yang terakhir yaitu pohon kelapa dan buahnya. Oke, berikutnya. Nah, ini teman-teman sengaja saya tampilkan lebih awal output dari pembuatan animasi pemandangan pantai. Jadi tujuannya agar teman-teman semua bisa tergambar gitu ya. Jadi tidak bertanya-tanya maksudnya apa sih, bagaimana sih gitu. Nah, ini rencananya kita akan membuat pemandangan pantai seperti ini. Oke, langsung kita ke listing program. Dalam aplikasi processing, jangan lupa teman-teman, dan saya yakin teman-teman semuanya sudah paham ya, dimana selalu diawali dengan void setup.
Fungsi setup dijalankan sekali saat awal program. Nah, ini di atas teman-teman ya, setup ini. Nah, kemudian di sini ukurannya yaitu gambar dengan ukuran 854 kali 480 pixel dengan warna putih, kodenya 255. Kemudian yang terakhir ada perintah smooth, yaitu tujuannya agar hasil gambar lebih mulus, tidak bergerigi. Oke, next selanjutnya yaitu kita akan menggunakan deklarasi variabel global. Di sini ada perintah float a, b. A dan b adalah variabel global tipe float. Nah, ini di atas teman-teman ya. Float a, b. A dan b adalah variabel global tipe float. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk mengatur animasi gerakan seperti perahu dan awan. Nah, memang karena saya membuat hanya perahu dan awan saja yang bergerak, maka di sininya perintahnya ada dua, yaitu A dan B. Next berikutnya yaitu ada fungsi draw. Nah, ini fungsi draw itu void draw. Fungsi ini dijalankan berulang-ulang secara otomatis atau default ya. 60 kali 60 per detik gitu ya di sini. Di fungsi draw ini. Jadi fungsi ini dijalankan berulang-ulang secara otomatis dan disinilah semua gambar dan animasi terjadi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di fungsi draw inilah kita akan membuat objek-objek. Nah, yang pertama yaitu kita akan membuat garis tengah ya. Kita akan membuat garis tengah di sini. Tujuannya supaya rapi dan membedakan antara langit dan laut gitu. Oke, langsung kita akan membuat objek yaitu langit. Langit digambar menggunakan 4 kotak, yaitu dengan perintah rect dengan warna gradiasi biru. Nah, ini perintahnya. Kalau warna teman-teman jangan lupa pasti fill. Nah, ini untuk membuat kotak itu ada rect ya. Nah, ini 1 2 3 4 ya. Langitnya sengaja saya buat kotak-kotak, kemudian warnanya pun beda-beda. Ada 4 warna ya. 1 2 3 4. Langit digambar menggunakan 4 kotak dengan perintah rect warna gradiasi biru. Masing-masing mewakili lapisan warna dari atas ke bawah. Nah,
next, kemudian kita membuat laut. Nah, ini lautnya di sini ya. Filenya yaitu warna biru ya. Ini kodenya, nanti teman-teman juga barangkali mau merubah itu bisa ya. Tinggal masuk ke menu tools di aplikasi processing, nanti ada pilihan untuk color. Nah, laut ini ukurannya tadi ya, kita buat kotak. Di sini 0,200,854,280. Ini lautnya sebesar ini. Berikutnya yaitu kita akan membuat objek matahari. Nah, ini matahari ya. Udah nggak aneh, biasanya kalau matahari warnanya kuning. Nah, ini saya menggunakan perintah ellipse ya, dengan ukuran 125,80,90,90,90. Nah, ini juga teman-teman barangkali mau memperkecil atau memperbesar mataharinya, bisa dirubah di sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat perahu. Nah, dalam pembuatan perahu ini tadi ya, ada variabel A dan variabel B. Nah, untuk menggerakkannya itu menggunakan perintah B+. Nah, ini B+ sama dengan 2, A sama dengan 480 piksel dikurangi B. Ya, di sini. Nah, B dan A digunakan agar perahu bergerak dari kanan ke kiri. Nah, jadi nanti perahunya itu munculnya dari sini, dari sisi kanan kemudian ke kiri. Terdiri dari bentuk quad, perahu, dan elips untuk jendela kapalnya. Nah, perahunya ini kita buat dengan quad ya, perintah quad. Nah, di sini quad, ukurannya di sini, kemudian elips ini, elips di sini maksudnya itu untuk membuat jendela di kapalnya. Nah, itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kemudian setelah membuat perahu dan perahu itu bergerak ya dengan perintah B+ tadi, kita akan membuat garis air. Mana sih garis airnya? Nah, ini teman-teman ya, 1, 2, 3 dengan menggunakan perintah line. Ukurannya di sini ya. Mungkin yang di atas lebih panjang, kemudian yang di tengah lebih pendek, yang paling bawah itu lebih pendek. Nah, ini teman-teman juga bisa atur ya. Kalau misalkan mau full bisa, tinggal diatur di sininya. Nah, di sini ada perintah stroke, line ya. Nah, ini juga digunakan untuk memberikan efek ombak di permukaan laut. Oke, berikutnya kita akan buat
animasi bergerak. Nah, di sini juga sama kayak perahu tadi ya. Awan ini akan bergerak. Awan bergerak pelan dari kiri ke kanan. Nah, kalau tadi perahu dari kanan ke kiri, kalau awan dari sini, dari kiri ke kanan. Sama perintahnya, yaitu dengan menggunakan B+. Nah, di sini kecepatannya ya 0,25. Awan ini juga saya buat dengan elips. Awan bergerak pelan dari kiri ke kanan. Nah, saat sudah lewat layar, posisinya di reset kembali. Oke, selanjutnya aduh, mohon maaf teman-teman. Oke, next ya, kita akan buat gunung. Nah, gunung digambar pakai vertex untuk membentuk bentuk keberaturan, bentuk yang tak beraturan atau poligon. Di sini ada perintahnya fill, begin shape, vertex, and shape. Ada 2 layar gunung, warna hijau tua dan muda. Nah, ini warna hijau tua dan muda, ini gunungnya. Nah, ini perintah vertexnya tadi, yaitu untuk membentuk bentuk tak beraturan. Nah, ini perintah vertex ya, ada 2 karena di sini juga ada 2. Warnanya di sini fill. Oke, next. Selanjutnya yaitu kita akan buat pantai. Nah, dalam pembuatan pantai ini ya, ada kombinasi triangle dan begin shape. Ini pantainya ya. Kombinasi triangle dan begin shape membentuk area pantai berwarna coklat dan kuning keemasan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini listing programnya. Sini oke, selanjutnya ya. Nah, di sini selanjutnya kita akan buat pohon kelapa. Ini perintahnya, listing programnya ya, dimana untuk pohon kelapa, untuk batang pohonnya dibuat pakai vertex, yaitu untuk bentuk menyilang ke atas. Kemudian buah kelapanya dibuat dengan elips, warna hijau dan coklat. Nah, ini untuk buah kelapanya
caranya kita menggunakan perintah elips. Warnanya hijau dan coklat, jadi ini kelapanya udah tua. Oke ya teman-teman, jadi sekali lagi ini outputnya. Jadi nanti ketika dijalankan di aplikasi processing, maka perahunya akan bergerak dari kanan ke kiri, kemudian awannya ini akan bergerak dari kiri ke kanan dan akan terus menerus. Ketika sudah sampai di akhir, dia akan di reset ulang, akan muncul kembali awan dan perahu tersebut. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.